Selamat malam teman-teman. Selamat datang kembali di channel kami, channel Bolo Dupaan. Kali ini kami tidak akan atau rehat sejenak untuk netralisir jalannya. Jadi kebetulan tadi siang saya kedatangan seorang teman, praktisi juga, praktisi kebatinan, tapi dia jalurnya di spiritualis. Nah, teman ini waktu tadi siang itu menyarankan ke saya, ke kami, kalau bilangnya itu seperti ini, Mas, mbok coba jenengan cerita wujud-wujud demit yang jenengan hadap itu seperti apa saja. Nah, karena saya berpikir ini mungkin bisa istilahnya mungkin bisa jadi menarik lah istilahnya, lagi pula bisa untuk rehat sejenak. Makanya saat ini kami ingin untuk saat ini bercerita saja, sedikit bercerita tentang wujud-wujud demit yang kemarin kami hadapi. Mulai dari mana ya? Sekong dilih. Mulai nih. Saking jalan ngablak mini banget, Pak. Enggak, wujud demitnya. Wujud demit. Jalan ngablak. Oh ya. Nek sing jalan ngablak itu, oh ya, ini monggo ya. Mungkin persepsi orang lain bisa beda-beda. Tapi kami hanya menceritakan apa yang kami hadapi saat itu. Jadi energi-energi negatif yang membentuk wujud demit. Nah, itu di jalan ngablak itu seingat saya yang saya hadapi itu ada satu yang berwujud siluman celeng. Bisa membayangkan kan, jadi siluman celeng itu bukan wujud seperti babi gitu, enggak. Jadi tubuhnya itu mirip manusia, itu. Jadi berjalan dengan dua tangan, berjalan dengan dua kaki, tangan juga itu, tapi kepalanya itu kepala babi, kepala celeng. Itu makanya saya bilang itu siluman babi, siluman celeng, karena bentuk tubuhnya itu, bentuk wujudnya itu dari dua ras atau dua bangsa yang satu mirip manusia, sebagian tubuhnya mirip manusia, tapi sebagian lain itu mirip binatang. Itu kepalanya itu seperti celeng itu tadi. Nah, itu makanya saya bilang itu, kalau setahu saya seperti yang makhluk-makhluk yang seperti itu tuh dinamakan siluman. Seperti contoh ada manusia ular, ataupun manusia kebo, manusia banteng, atau manusia sapi, manusia kuda. Itu yang makhluk-makhluk yang seperti itu setahu saya digolongkan ke siluman. Nah, itu satu, siluman celeng ya. Ada lagi juga waktu itu kalau nggak salah itu wujudnya itu badannya kurus, jadi seperti kalau dilihat itu seperti orang kurus saja, tidak pakai baju, tidak pakai celana, jadi seperti telanjang itu. Tapi badannya itu betul-betul cuma longlet itu tulang dan kulit. Longlet itu balung karo kulit. Itu kalau orang Jawa itu istilahnya kayak gitu, longlet.
itu kepalanya gundul, eh, apa namanya, kepalanya gundul, ya enggak, terus cuma tidak memakai pakaian apapun, jadi baju, celana atau sepatu atau kan enggak ada, cuma seperti itu wujudnya. Ada lagi yang oh ya, yang tiga, yang jumlahnya tiga itu yang menurut saya yang paling parah di situ, itu wujudnya kuyang. Kalau setahu saya itu, jadi hanya kepala dengan jeroan, itu ada jumlahnya tiga. Pada saat kami ngadepi kemarin itu, kebetulan mereka sedang memakan sukma seseorang, atau mungkin jiwa. Kalau saya sih lebih merasa itu sukmane itu sedang memakan, makannya itu sedang makan di atas pohon. Sukman itu apa, Pak? Sukma itu eh, badan halus kita. Jadi kalau ini kan badan kasar, ini raga, namanya raga. Raga ini badan kasar kita, kalau sukma itu badan halus kita. Monggo ya, banyak persepsi masing-masing. Orang-orang itu banyak yang mempersepsikannya beda-beda. Tapi kalau setahu kami itu yang badan halus itu yang namanya sukma. Paham, Leh? Paham. Nah, ono neh ada lagi Sampun, mangke Bang. ya, ono neh, nek ada lagi tak apa-apa tekono ya, oke. Oke. Nah, tak teruske ya, saya tak teruske Le, untuk teman-teman. Nah, itu kebetulan bentuk wujudnya kuyang tiga itu, dan di situ selain demit-demit itu yang makan manusia, itu ada satu perkampungan buto. Jadi itu adanya, kalau nggak salah itu kan, itu di sekitar situ itu banyak pohon-pohon besar berjejer-jejer. Nah, pokoknya di sekitar itulah itu ada perkampungan buto. Nah, itu juga karena apa namanya, tapi mereka tidak ganggu, dalam artian tidak makan manusia ya, misalnya. Mungkin apa namanya, yang jelas itu yang mencelakai dan memakan manusia itu cuma 5 itu. Nah, apa namanya, tapi kebetulan karena permintaan dari mereka sendiri, dari kampung buto itu, ada beberapa yang istilahnya itu kita apa namanya, saya pindah, jadi saya pindah ke apa namanya itu, ke keraton gaib di eh, di kidul sana, di Laut Selatan. Kami pindah ke sana supaya tidak bersenggolan atau bersentuhan dengan manusia lagi. Itu permintaan mereka. Oke, kami turuti, kami pindah kemarin itu. Itu yang di Jalan Ngablak. Terus yang di Jalan apa? Tamsis. Oh, yang kedua kita Tamsis ya. Oke. Nah, di Jalan Tamsis itu, wah ini kebetulan agak banyak. Jadi ada yang wujudnya itu buto itu raksasa besar, tingginya itu melebihi gedung. Jadi mungkin ada sekitar 20-30 meteran, besar. Terus taringnya itu ke atas. Jadi gini, kalau setahu saya buto itu memang taringnya ke atas. Beda dengan wowo atau gendruwo. Itu wowo itu taringnya ke bawah. Itu perbedaannya. Nah, ini buto, jadi taringnya ke atas, cuma 2 itu. Itu tingginya melebihi gedung 20-30-an meter.
Itu waktu itu saya ngadepinya itu yang di, oh ya adalah nanti itu nggak perlu diceritakan tempatnya pasnya ya, nanti nggak jadi seuzon, jadi yang pokoknya di situ kemarin kebetulan waktu itu saya menghadapinya itu salah satunya. Terus adalah itu yang besar-besar ya, kalau yang kecil-kecil seperti kunti atau tuyul, terus ada poci. Poci itu pocong ya, kunti itu kuntilanak. Saya singkat-singkat, saya bahasanya saya lebih perhalus. Ada tuyul dan ada beberapa makhluk lain itu yang kecil-kecil energinya banyak, tapi nggak begitu, wujudnya nggak begitu aneh sih, jadi masih umum yang sering ditemui orang-orang itu. Nah, yang tidak umum itu ada yang wujudnya itu kemarin itu selain buto yang raksasa besar itu, ada yang wujudnya itu seperti ular raksasa. Ular raksasa, kepalanya itu wanita, tapi lebih ke nenek-nenek. Jadi rambutnya putih riap-riapan, panjang itu. Nah itu juga makan manusia. Besarnya, kalau badannya itu mungkin lebih besar dari galon. Galon galon-galon air mineral itu lebih besar. Jadi mungkin seperti lebih ke apa ya Li? Ya sing luwih gede. Ban mobil. Kan iya. Ban mobil tapi panjangnya, kalau naik panjang itu mungkin ada sekitar, kalau dilihat dari perbandingan dengan ruko-ruko yang di situ gitu, itu mungkin sekitar 20 ya ada 20-30 meteran juga panjangnya. Jadi atau mungkin saya salah ya, karena saya kan nggak tahu secara ungu, nggak ngukur secara tepat toh. Jadi nggak apa namanya nggak saya pakai meteran ya tak ukur gitu kan, nggak. Jadi cuma kira-kira aja. Itu panjangnya segitu, besarnya itu, badannya lingkar itu seperti ban mobil lah, atau ban bis itu jadi besar. Itu yang aneh, maksudnya yang tidak biasa. Terus habis itu ada dua lagi yang tidak biasa, itu yang wujudnya itu seperti laba-laba. Jadi ini saya bilang itu siluman juga. Ini ya ular itu juga siluman. Ini siluman, itu laba-laba tapi kepalanya orang, kepalanya nenek-nenek juga. Itu ada. Sama satu lagi itu seperti apa ya bilangnya itu, jadi kayak boneka kayu. Kalau mungkin ini seperti biasanya anak saya tahu itu, ngerti Naruto tuh nih, Tahu. Berarti. sing boneka kayu, Nggih. se Sasori. kakangnya Gara, Nggih. yang sing Tahu. dibuntel Nggih, ya lho. bekas. Itu kan tau kan kayak boneka kayu itu. Nggih. Nah, wujudnya kayak ngono kuwi, penjelasannya dia. Oh. Penjelasannya dia itu. Jadi itu tuh seperti boneka kayu yang ada di film kartun Naruto itu. Cuma memang itu apa namanya? Ya itu kepalanya, bentuknya anunya itu beda. Enggak seperti yang di film itu. Cuma itu tadi apa namanya? Tangan sama kakinya itu seperti terbuat dari bambu. Nah itu demit apa namanya saya juga nggak tahu. Jadi makanya saya mungkin saya katakan itu demit atau demit boneka bambu. Soalnya karena tangan dan kakinya itu seperti terbuat dari bambu. Kalau badan tidak kelihatan karena tertutup jubah. Itu.
Itu yang agak yang sedikit aneh sih, maksudnya yang tidak biasa ditemui orang-orang. Terus habis itu sing apa nih? Kalau mboten fokus Pak pas niku. Enggak, maksudnya konten selanjutnya iki apa? Konten selanjutnya niku Oh, Jalan Sultan Agung Bantul. Sultan Agung, ya ya ya. Sultan Agung mana ini banyak ini tuh teman-teman. Jujur banyak. Jadi di sana itu yang saya temui bermacam-macam. Yang kecil-kecil banyak. Jadi yang wujudnya kecil dan energinya kecil-kecil itu banyak. Saya nggak perlu cerita gitu. Kebanyakan umum-umum saja wujudnya. Tapi yang besar-besar itu ada yang energinya besar-besar itu ada yang satu butonya itu gemuk, mungkin seperti saya gini, gemuk, perutnya besar, nganu itu apa namanya, bawa pentungan, bawa apa ya, pentungan lah, pentungan itu, pentungan dari kayu itu besar, itu melebihi tingginya, melebihi rumah lah, tinggi besar itu, mungkin sekitar 15 meteran lah. Nah, itu ya memang nggak sebesar yang di Tamsis, tapi kalau bagi kita kan ya besar banget tuh itu udah. Nah itu tapi badannya benar-benar besar, gemuk itu, bawa pentungan tuh. Jadi kalau mungkin teman-teman untuk guyonan itu mirip seperti patung Gupolo. Itu patung Gupolo itu yang biasanya patung penjaga yang ada di setiap gedung itu loh, yang pasangan kiri kanan itu, yang dodok, yang itu, yang jongkok itu sambil bawa pentungan itu. Nah itu seperti patung Gupolo itu demit ya, karena mirip itu ya, tapi botak, dia botak, terus yang apa namanya, ada yang satunya itu jadi ada dua, yang satu botak, yang satunya itu botak cuma di tengah, jadi yang samping sini itu berambut ini, tapi yang satunya botak pluntus, itu botak botak apa namanya, botak telis-telis itu botak semua, yang satunya cuma botak di bagian ini, itu bagian samping-samping sini berambut agak panjang sampai ke bahu, itu semua bawa godo, yang satu pentungan, yang satu pentungan kayu, yang satu itu pentungan besi, tapi nganunya itu, pentungannya itu ada kayak apa ya, runcing-runcingnya itu loh di sekitarnya itu, paham kali? Paham. Nah itu ada, jadi ini pentungan ini, terus ada runcing gitu ya bawah itu ada dua, itu yang itu besar-besar, badannya juga besar-besar, terus ada juga yang seperti kunti tapi besar, maksudnya tinggi besar, mungkin ada lebih dari 10 meteran lah, itu kunti, apa namanya, tapi kayaknya putih, jadi nggak merah atau hitam itu, jadi itu besar itu. Nah itu yang bikin kemarin agak kecapean itu karena jumlahnya di jalan itu sangat banyak. Kalau ditanya kira-kira berapa, mungkin bisa ratusan, nggak cuma 100-200 loh ya, tapi ratusan lebih lagi. Bayangkan sebanyak itu di jalan itu, makanya mungkin di situ sering ada banyak kecelakaan laka yang terlepas dari human error ataupun kesalahan manusia gitu. Itu mungkin juga ada hubungannya dengan energi-energi negatif yang dihasilkan dari makhluk-makhluk, dari demit-demit itu, ataupun mereka yang mencelakakan gitu. Nah itu selanjutnya yang itu
foto kemarin tuh yang terakhir itu di Lamongan, itu yang Jalan Panglima Sudirman. Ini lebih gila lagi teman-teman. Lebih bahasanya apa ya? Ya istilahnya lebih nggak masuk akal lagi. Karena di jalan itu waktu saya ngadepi itu, saya temukan ada satu kerajaan demit di situ. Satu kerajaan demit. Teman-teman bisa bayangkan nggak kira-kira jumlahnya berapa? Wujudnya seperti apa aja? Pasti kan macam-macam dan jumlahnya banyak. Mungkin bisa ribuan. Makanya kemarin waktu menghadapi itu, jujur saya agak kewalahan. Bahkan saya sempat kena serang. Kalau teman-teman perhatikan itu, saya sempat agak nunduk itu. Itu sebetulnya saya keliengan gitu. Itu keliengan, agak pusing karena kena serang. Tapi setelah itu setelah dapat bantuan dari gaib-gaib yang istilahnya bahasa saya itu bolo dupaan kene. Jadi itu teman bertarung atau pasukan bertarung dari pihak sini yang secara gaib itu, saya akhirnya bisa bertahan. Nah di situ itu macamnya itu seperti ada yang siluman laba-laba itu ada, jadi besar itu, jadi melebihi mungkin melebihi truk besarnya, atau bus itu melebihi besarnya, benar-benar besar, dan kepalanya itu juga seperti nenek-nenek, jadi kebanyakan mungkin mirip nenek-nenek. Kalau misalnya itu di pandangan orang lain atau kalau yang kayak mereka sedang menggoda atau bisa saja itu berubah jadi wanita cantik, kemungkinan seperti itu. Ada juga yang agak aneh itu, saya nemukan itu demit wujud seperti peti mati. Jadi peti mati, kalau peti mati kan wujud gambar anunya kan seperti ini ya, gini gitu ya. Nah itu kepalanya itu di atas ini, jadi ditutupnya itu. Jadi ini misalnya gini, peti mati gini, ini kepalanya di sini, bukan kepala tapi wajahnya itu ditutup petinya ini. Terus bagian kaki itu ada muncul kaki. Nah ini juga di bagian tangan muncul tangannya. Nah ini bisa berdiri gini, tapi nggak terlalu berdiri tegak gini gitu, tapi cuma seperti bungkuk gini, tapi kebanyakan larinya itu pakai pakai kaki dan tangannya itu, jadi empatnya itu untuk lari. Itu kalau mungkin untuk ngejar mangsa atau pokoknya dia cara larinya seperti itu. Nah ini bagi saya terus terang ini demit aneh ini. Demit aneh ini. Wujudnya baru itu wujud seperti itu tuh jarang-jarang ditemukan. Saya juga jujur baru kali ini nemukan demit yang wujudnya seperti itu. Atau mungkin karena mereka berasal dari tempat-tempat yang tidak umum. Saya tidak perlu cerita itu dari mana ya, asal demit itu. Pokoknya tempat-tempat yang mungkin sangat jarang dijamah manusia. Nah, bagaimana cara dukunnya itu atau itu bisa dapat seperti itu ya saya kurang tahu. Bisa intinya itu ya ini dukunnya mungkin saja itu bertapa di tempat-tempat seperti itu yang tidak dijamah manusia, akhirnya bisa ketemu demit-demit yang seperti itu. Itu satu contoh demit aneh bagi saya. Masih banyak, kalau ditanya masih banyak. Mungkin saya kalau disuruh cerita bisa sampai panjang sekali. Nah, jadi pokoknya intinya ya mungkin segitu dulu. Jadi itu beberapa wujud demit yang
kemarin kami hadapi itu. Oh ya, ini mungkin bisa untuk tambahan juga. Eh, Dulu, pada saat dulu itu saya pernah menghadapi demit pesugihan juga. Itu wujudnya itu pada saat itu sudah menurut saya udah paling aneh, tapi ternyata masih ada yang lebih aneh sekarang, karena wujud peti mati itu seperti itu ya aneh banget ya kan. Itu tapi waktu itu masih aneh, jadi wujudnya itu demitnya itu gemuk, jadi seperti orang itu gemuk, kepalanya botak, terus itu matanya cuma satu, hanya ada di tengah sini matanya, jadi seperti di dahi gini satu tok. Nah, mulutnya itu lebar gini, dan ini seperti mulut ikan piranha, jadi cuma runcing-runcing dan keluar semua itu. Jadi atas bawah itu keluar semua itu mulutnya. Kalau mangap gini ya seperti ikan piranha itu, yang ya anu itu ya medeni, maksudnya itu bisa bisa nyaplok itu. Nah, itu gemuk, badannya gemuk, kepalanya botak, matanya seperti itu, mulutnya seperti itu. Nah, yang aneh itu kan kepalanya, tapi di bawah lehernya ini, jadi badannya ini itu penuh dengan mata. Jadi penuh dengan mata. Mata semua. Sampai ke kaki-kakinya itu mata semua, badan-badannya itu. Nah, itu terus ada satu lagi, jadi di perut lagi ada mulut satu lagi. Mulut satu lagi, dan mulutnya ini mirip yang seperti yang di sini. Jadi seperti ikan piranha itu. Oh, giginya itu taring-taring tok gini. Nah, itu saya nggak tahu juga itu namanya demit apa. Pokoknya monggo ya, silakan dinamakan sendiri yang tadi itu. Dan itu ada dua. Jadi yang satu gemuk, yang satu kurus. Nah, ini apa namanya, kalau yang kurus ini berambut apa namanya, gondrong mungkin sekitar segini, berambut tapi nggak botak nih, nggak botak, apa berambut itu, jadi menutupi itu, tapi wujudnya sama. Jadi matanya satu, di kepala itu matanya cuma satu, tapi di badan penuh, mulutnya sama, itunya sama, cuma bedanya yang satu ini gemuk, gendut, bulat itu, yang satu kurus. Nah, ini dulu ada demit pesugihan, kalau nggak salah itu udah berapa tahun ya, itu agak lama sih, dulu waktu ada yang minta tolong seperti itu. Nah, ini udah aneh. Jadi yang namanya wujud demit itu macam-macam teman-teman. Jadi tidak cuma yang seperti yang di orang umum tahu, orang awam tahu. Bagi orang-orang yang praktisi ataupun yang belajar kebatinan ataupun apa namanya, kalau indigo saya kurang yakin, karena indigo itu hanya mereka itu hanya mempunyai kelebihan terbuka mata gaibnya. Mata gaib kan ada satu di sini. Nah, itu kalau ini terbuka itu namanya itu, karena mereka hanya bisa melihat tanpa bisa berbuat apapun. Beda dengan orang yang belajar. Kalau belajar itu mereka bisa apa namanya, mempunyai kemampuan yang bermacam-macam. Nah, itu biasanya yang ditemui para praktisi kebatinan itu mungkin jauh lebih apa ya, lebih nggak umum lah bahasanya gitu. Seperti yang saya hadapi itu demit-demit kalau istilahnya itu mungkin demit-demit pesugihan gitu. Itu ya itu beberapa wujudnya seperti itu. Begitu teman-teman. Nah, mungkin video kali ini kita cukupkan sekian. Saya mungkin sudah banyak bercerita, mungkin agak panjang juga. Ya, itu cuma ini apa namanya,
istilahnya request dari teman tadi siang itu untuk bercerita beberapa wujud demit yang yang kami atau saya hadapi kemarin. Begitu nggih. Kami cukupkan sekian. Tetaplah sehat selalu dan tetaplah berhati-hati dalam berkendara dimanapun Anda, dimanapun jalan yang Anda lalui. Jangan selalu waspada, selalu hati-hati. Pokoknya jangan pernah meleng ataupun melamun. Itu yang paling, karena kalau sampai melamun itu, waduh, itu sangat bahaya sekali. Begitu nih teman-teman. Terima kasih. Atur nuwun.